Fase pemberhentian presiden itu ada 2 jenis. Ada pemberhentian presiden karena memang sudah tidak bisa lagi memimpin, dan ada pergantian yang sifatnya diberhentikan di tengah jalan. Presiden diberhentikan itu karena alasan satu melakukan perbuatan pelanggaran hukum, yang kedua adalah karena melakukan perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, kalau balik ke usulan nomor 8-nya Purnawirawan ini, agak sulit bisa masuk di antara 3 klausula di pasal 8A. Kita sudah sepakat bahwa presiden tidak dijatuhkan karena alasan yang tidak jelas. Kalau ditanyakan ke saya, apakah Gibran seperti istilahnya Tempo anak haram konstitusi, saya juga bersepakat itu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, anak haram ini harus diberhentikan dengan cara melanggar undang-undang dasar, menurut saya jangan. Kalau dia mau dijatuhkan, maka pakailah cara-cara konstitusional. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Isu mengenai pencopotan atau pemakzulan Gibran terus bergulir setelah surat pernyataan sikap terbuka dari ratusan purnawirawan prajurit TNI disampaikan, dan tidak main-main karena yang menandatangani adalah Trisutrisno, mantan wapres juga gitu ya. Dan salah satu sikap yang diajukan juga di dalam pernyataan itu adalah mengganti Gibran sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya kembali ke persoalan lama di mana dirinya atau Gibran ini dianggap memiliki cacat moral ya, mengingat ada di sana keputusan dari MK yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik berat dalam kaitannya dengan pengusungan Gibran sebagai cawapres saat itu. Nah, banyak analisa politik yang sudah disampaikan terkait dengan isu pencopotan Gibran, tapi kita belum banyak mendengar dari sudut pandang akademisi. Tentu saja ini juga dari sudut pandang hukum tata negara. Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan Mas Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara, dosen UGM, dosen yang paling banyak digandrungi oleh mahasiswa se-Indonesia. Nah, kita sapa dulu Mas Zainal. Mas Zainal, apa kabar? Apa kabar, Mas Adnan? Sehat-sehat ya. Kalau mahasiswa gandrungi, saya malah gandrungi Mas Adnan dari dulu. Cocok lah kalau begitu. Mas Zainal, apakah sudah ada yang bertanya soal ijazah S1-nya Mas Zainal? Saya itu naruh di Instagram ya, padahal saya tidak punya. Apakah saya punya itikat untuk menyinggung Jokowi? Enggak, saya cuma cerita karena tiba-tiba ibu saya ngeliatin, ini loh fotomu waktu S1. Saya bilang, Bu, foto ini bahkan saya nggak simpan lagi, saya foto itu. Ternyata public engagement-nya udah 2 juta lebih. Karena mungkin nyambung dengan isu ijazah Jokowi ya, sama-sama alumni UGM kan. Mungkin, jadi orang mengasosiasikan itu sampai 10.000 komen. Ya Allah, berapa ribu komen lah, tapi engagement-nya itu sampai 2 juta lebih, saya bilang. Orang betul-betul jadi ada common enemy ya. Pasca dia lengser baru kayak jadi common enemy. Betul. Jadi kayaknya keluar semua gitu ya kemarahan ya. Termasuk juga mungkin ketidaksukaan para elit ya terhadap Jokowi dan akhirnya keluarganya, termasuk Gibran, dengan munculnya surat pernyataan terbuka itu. Nah, posisi Mas Zainal terkait dengan wacana pergantian Gibran bagaimana? Karena dari sudut pandang misalnya Gerindra, ya nggak bisa, ini sudah konstitusional, ini paket gitu ya. Bahkan dikait-kaitkan dengan kan sudah juga diuji di MK hasil Pilpres 2024, sampai ke sana gitu ya, anginnya gitu ya, merespon soal tuntutan pergantian ini. Mas Zainal gimana catatannya? Begini nih, kita harus sisir banyak sekali isu kan sebenarnya di balik 8 tuntutan itu. Kalau saya baca 8 tuntutan itu, beberapa di antaranya ada yang menarik. Ada yang kelihatannya netral.
Ya, dalam artian ya bisa diperkaya, bisa tidak, wacananya. Misalnya mendukung program, Astacita, tidak melanjutkan IKN, menurut saya itu mungkin pengayaan wacananya menarik tuh. Misalnya lagi soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tentu saya against, saya orang yang termasuk against untuk bicara balik ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Menghentikan PSN PIK 2, rempang kasus-kasus itu juga menarik menurut saya, diskusinya bisa lebih lanjut ya. Tenaga kerja asing saya kira saya nggak terlalu ini ya, karena itu perdebatannya bisa panjang. Penertiban pengelolaan pertambangan, termasuk menurut saya isu yang menarik mengembalikan Polri pada Kamtibmas. Jadi menurut saya ya, di balik 8 isu itu, jangan sepenuhnya hanya dilihat pada soal Gibran-nya. Menurut saya iya ada Isu ya menteri ya? reshuffle menteri, mengembalikan Polri pada khitohnya, menurut saya itu menarik. Dan itu Prabowo sendiri tidak perlu bicara soal ini satu paket atau apa, dia bisa mengeksekusi langsung kalau soalan itu kan. Ya. Termasuk menghentikan beberapa, program PSN dan lain sebagainya, dia sangat mudah, sangat mungkin. Jadi tuntutan itu menurut saya silahkan dikayakan wacananya, silahkan diperdebatkan, walaupun, kesimpulannya kita dukung atau tidak itu soal lain. Iya. Satu, yang kedua adalah khusus soal pemberhentian Gibran. Kalau saya baca klausulannya kan dia mengatakan mengusulkan penggantian wakil presiden kepada MPR karena putusan MK yang kemarin bla 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 itu. Ya kan? Ya. Nah, saya ingin cerita dulu begini. Sistem presidensil itu bekerja agak spesifik dibanding parlementer. Dalam sistem presidensil itu presiden dan wakil presiden ya, diberhentikan dalam jabatannya itu dengan alasan tertentu yang harus diatur secara limitatif di dalam undang-undang dasar. Ya kan? Supaya tidak terjadi gejala seperti misalnya yang terjadi pada Gus Dur. Ya, itu sebabnya kenapa ketika kita mengubah undang-undang dasar 4 kali dulu, salah satu adalah kita menguatkan sistem impeachment pasal 7A itu untuk diatur bagaimana pemberhentian presiden. Ini presidennya Gus Dur ya sebenarnya ya? Ya, dalam kasus Gus Dur itu kemudian menjadi cermin untuk diperbaiki pasal 7A. Kalau kita baca pasal pemberhentian presiden itu ada 2 jenis. Ada pemberhentian presiden karena memang sudah tidak bisa lagi memimpin, misalnya karena dia meninggal, lalu kemudian dia sakit permanen atau apa, itu memang pergantian yang wajar. Dan ada pergantian yang sifatnya diberhentikan di tengah jalan. Nah, diberhentikan di tengah jalan ini yang ada 3 klausulannya dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan ini agak mirip dengan Undang-Undang Dasar Amerika. Ya, jadi di presiden diberhentikan itu karena alasan satu melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan kuatnya dipidana sebenarnya karena di situ disebutkan melakukan penyuapan, ya kan, pengkhianatan pada negara, pelanggaran pidana berat lainnya. Jadi satu karena melakukan pelanggaran pidana, yang kedua adalah karena melakukan kalau di konstitusi Amerika itu misdemeanor, apa perbuatan tercela. Ya. Perbuatan tercela. Jadi kalau yang pertama tadi pelanggaran pidana, yang kedua ini kelihatannya pelanggaran etik. Ya. Pelanggaran etik. Dan yang ketiga tidak ada dalam konstruksi Undang-Undang Dasar Amerika, tapi kita menggunakannya itu adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi ada 3 klausula pemberhentian di tengah jalan. Dia melanggar pidana, dia melanggar pidana, dia administrasi, atau dia melanggar etis. 3 tuh klausulanya. Nah, kalau balik ke usulan nomor 8-nya teman-teman dari purnawirawan ini, kan agak sulit untuk membayangkannya bisa masuk di antara 1 di antara 3 klausula di pasal 8A itu. Nah, jadi kalaupun mau dispesifikkan, maka
teman-teman purnawirawan ini harusnya mendorong ke arah lebih menspesifikkan tuduhan dia bahwa karena melanggar pasal 169 huruf O itu, ya, huruf Q itu yang dilanggar apanya? Apakah dia masuk ke dalam klaster perbuatan pidananya? Misalnya nih, ya, Jokowi ikut nekan-nekan, Jokowi ikut memarahi para hakim. Nah, atau kemudian Gibran memang misalnya lagi-lagi nih ya, ikut nyediain duit kemudian bayarin para hakim. Nah, itu kan masuk bribes nih. Ya, artinya mungkin diberhentikan di situ. Atau misalnya apa? Kalau benar Gibran ya, isu Fufufafa deh. Isu Fufufafa itu, betulkah itu orang yang sama? Kalau orang yang sama, ya menurut saya beberapa tweet Fufufafa itu memang sangat mungkin tergolong sebagai perbuatan tercela. Tidak kan? Karena Sangat tidak etis ya. sangat tidak etis, ya. Walaupun tentu harus dikualifikasi dan perdebatannya panjang. Atau misalnya sempat beredar juga pembicaraan soal Gibran itu palsu ijazahnya. Ya, bukan cuma Pak Jokowinya yang dituduh kan, ada juga sempat selentingan bahwa dia nggak pernah sekolah di Singapura dan lain sebagainya. Nah, itu bisa masuk sebagai klausula tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Atau misalnya pidana lainnya, ini loh laporan si Ubaidillah itu, Ubaidillah ke KPK yang soal, ya, Ubaidillah Badrun yang Gibran mendapatkan banyak fasilitas dari proses. Nah, artinya begini, kalau dia mau serius, dia nggak bisa berhenti dengan mengatakan terjadi pelanggaran pasal 169 lalu kemudian ujuk-ujuk diberhentikan. Karena kan harus dikualifikasi dalam 3 bentuk kualifikasi itu. Nah, kenapa harus begitu? Ya karena itulah bekerjanya sistem presidensil. Presiden, kita sudah sepakat bahwa presiden tidak dijatuhkan karena alasan yang tidak jelas. Dia harus certain conditionnya itu harus jelas. Jangan dipolitisasi gitu ya. Jangan dipolitisasi. Yang kedua adalah mekanismenya. Kalau kita baca pasal, kan gini, pasal 3 Undang-Undang Dasar, pasal 3 ayat 3 jelas mengatakan MPR berwenang untuk memberhentikan presiden di tengah jalan, tapi kan dikunci di bawahnya. Dikatakan bahwa pemberhentiannya itu harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketentuan Undang-Undang Dasar itu adanya di pasal 7B yang mengatakan bahwa kalau mau berhentikan presiden dengan alasan di pasal 7A yang 3 itu tadi, tapi mekanismenya adalah harus melalui DPR, kan? DPR kemudian menyampaikan hak menyatakan pendapat, kemudian dia dengan kesimpulan bahwa presiden atau wakil presiden harus di-impeach, baru kemudian disampaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan yes or no-nya. Kalau MK bilang no, maka kasus gugur. Kalau MK bilang yes, maka kemudian hasil putusan MK itu dibawa ke MPR untuk dilakukan sidang MPR menjatuhkan seperti yang mekanisme di pasal 3 itu tadi. Jadi sebelum masuk ke MK ke MPR seperti di usulan nomor 8, ada proses yang panjang di belakangnya. Ya. Dan itu sebenarnya tujuannya memproteksi tadi ya, presiden atau wakil presiden supaya tidak dipolitisasi ya. Ya, tidak mudah dijatuhkan. Dan saya termasuk yang bilang tidak boleh. Saya tahu misalnya kalau ditanyakan ke saya apakah Gibran seperti istilahnya Tempo anak haram konstitusi, saya juga bersepakat itu. Saya setuju itu. Iya dong, istilahnya Tempo anak haram konstitusi, dan saya setuju istilah Tempo itu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, anak haram ini harus diberhentikan dengan cara melanggar undang-undang dasar, menurut saya jangan. Ya. Ya, itulah yang mungkin kalau dalam bahasa saya itu dilema bagi teman-teman yang selama ini ada dalam
kelompok yang mengusung dan mempertahankan konstitusi gitu ya, berjalannya konstitusi. Betul. Karena pada Betul. satu Jadi sisi tadi Gibran itu dianggap atau diposisikan sebagai anak haram konstitusi, tapi dia konstitusional gitu iya, ya, dalam bahasa yang iya. dipakai gitu ya. Kalau dia mau dijatuhkan, maka pakailah cara-cara konstitusional untuk menjatuhkan itu. Oke. Baik pakai alasan maupun mekanisme. Jadi alasannya menggunakan 7A, mekanismenya menggunakan 7B. Pakailah Mas itu. Mas Zainal, saya mau coba dalami yang soal alasannya. Tadi ada 3 ya kondisi yang membuat atau yang bisa mendorong adanya pemakzulan. Nah, pertanyaannya 3 kondisi ini berlaku saat pejabat itu diangkat sebagai wapres atau presiden, atau bahkan kejadian-kejadian sebelumnya pun saat dia belum menjadi wapres atau belum menjadi presiden, itu bisa dipakai sebagai alasan. Persis. Memang itu perdebatan yang juga ada di dalam klausula pasal 7A. Apakah kejahatan yang dia lakukan itu adalah kejahatan pra jabatan atau pada saat melakukan jabatan? Tapi kalau kita lihat kasusnya Budiono itu kan dituduh melanggar dan mau di-impeach ya, karena HMP-nya sudah dimulai kan, hak menyatakan pendapatnya sudah dimulai, angketnya sudah dimulai, lalu kemudian gagalnya ketika mau disimpulkan hak menyatakan pendapat, itu tuduhannya ketika dia menjabat Gubernur Bank Indonesia loh. Kasus Senturi. Dalam kasus Senturi. Ya, jadi bukan karena jabatannya. Jadi perdebatan itu pasti ada. Nah, yang kedua tentu saja kita bisa lihat pada kondisi administrasi kan. Jadi misalnya begini, dia melakukan perbuatan korupsi dulu. Ya, sebelum dia menjabat. Tapi kalau terbukti dia melakukan perbuatan korupsi manakala menjabat, berarti dia bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai wapres kan? Karena melakukan perbuatan koruptif jadinya gitu. Iya kan? Yang itu klausulannya. Jadi penerjemahan kapan perbuatannya itu juga perdebatan yang ya memang ada, dan menurut saya silahkan diperkaya wacana perdebatan itu. Termasuk misalnya kalau dia melakukan perbuatan pidana, apakah dibuktikan secara pidana dulu, baru kemudian dibawa ke proses penjatuhan jabatan, ataukah nggak perlu, langsung aja dibawa ke proses penjatuhan jabatan gitu. Kan itu juga perdebatan yang tidak kecil. Orang bisa beropini, saya juga bisa beropini. Tapi maksud saya adalah soal impeachment ini memang perdebatannya menarik. Kita nggak punya contoh. Kecuali contohnya di zaman Gus Dur. Di zaman Gus Dur itu agak spesifik karena impeachment terhadap Gus Dur itu malah bukan karena kasus pidana. Walaupun dulu dianggap Brunei Gate, Bulog Gate ketika itu dibicarakan, tapi Gus Dur itu dijatuhkan karena malah membubarkan parlemen kan? Iya. Dengan dekretnya itu. Dekretnya itu yang kemudian dipakai untuk Gus Dur. Satu itu. Yang kedua bukan sekedar apa yang disampaikan oleh Mas Adnan tadi, soal apa kualifikasi perbuatannya. Nah itu juga bisa jadi beda-beda. Misalnya begini, misdemeanor, perbuatan tercela. Perbuatan tercela di kita itu kan kelihatannya mengambil dari konstitusi Amerika. Tapi di konstitusi Amerika perbuatan tercelanya itu kan spesifik. Bukan spesifik ya, agak berbeda maknanya. Saya misalnya contoh kasus Clinton. Kasus Clinton ya dengan Monica Lewinsky itu kan tuduhan saya lupa ya, tuduhan terhadap Clinton itu kalau tidak salah ada 13 ya. Tapi yang kemudian sampai ke proses impeachment kan cuma 2. Ya. Satu adalah dia berbohong di bawah sumpah. Yang kedua adalah dia mencoba
menghilangkan atau menyembunyikan bukti. Nah, perbuatan tercelanya dikualifikasi dari situ. Iya kan? Jadi, mohon maaf nih, mendiduri Monica Lewinsky itu dianggap bukan perbuatan tercela. Urusan pribadi lah ya. Itu urusan pribadi. Oke? Tapi ketika dia berbohong di depan publik dan dia dianggap mencoba menyembunyikan atau menghalang-halangi proses penyidikan, itu dianggap bagian dari perbuatan tercela. Nah, coba bandingkan misalnya kira-kira kualifikasi perbuatan tercela di benak orang Indonesia. Pasti beda standarnya. Misalnya kalau dia Lebih luas ya. jadi lebih luas. Misalnya contoh, kalau kita baca undang-undang soal syarat sebagai anggota parlemen, perbuatan tercela itu dikualifikasi mirip pidana sebenarnya, karena di situ melakukan narkoba yang begitu-begitu. Bisa jadi orang berbeda pendapat soal bagaimana membangun konsep perbuatan tercelanya itu. Kira-kira begitu. Jadi intinya memang soal impeachment itu banyak. Oke, Bung Zainal, sepertinya sudah cukup terang bagaimana kita perlu mencerna ya pernyataan sikap terbuka dari para purnawirawan prajurit TNI itu. Memang seperti yang tadi jadi catatan Mas Zainal, tidak perlu fokus hanya pada satu tuntutan, salah satunya misalnya soal pergantian Gibran, karena tadi juga sudah dijelaskan beberapa alasan yang bisa digunakan. Ada satu kondisi-kondisi tertentu yang harus terpenuhi, dan yang kedua soal mekanisme juga yang harus terpenuhi gitu ya. Dan tahapan itu adalah tahapan yang cukup panjang. Jadi itu satu hal, tapi tadi ada juga catatan lain dari Mas Zainal, poin-poin lainnya juga menarik, misalnya mengembalikan Polri gitu ya, dalam menjalankan fungsi Kamtibmas, sesuatu yang mungkin ini juga menjadi concern yang cukup besar dari masyarakat sipil terutama di Indonesia selama ini. Karena isu reformasi Polri memang isu yang dianggap macet ya prosesnya. Hampir kita tidak bisa melihat progres yang sangat nyata dari misalnya reformasi di kepolisian. Saya kira ini juga adalah poin yang perlu diperdebatkan ke depan. Mas Zainal, saya kira insight-nya sangat menarik, dan ini adalah salah satu pandangan dari akademisi yang mungkin bisa menambahkan argumentasi dari berbagai perdebatan yang sekarang ini sedang ramai dibahas oleh netizen. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.